Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Sabta Wiranda, dosen Prodi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang MK Survei dan Pemetaan yang merupakan salah satu MK yang saya ampu di Prodi Teknik Geofisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang ditempuh mahasiswa Teknik Geofisika pada semester 2 dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tujuan dari MK ini adalah membekali mahasiswa tentang pemahaman teoritis dan praktis bagaimana mengaplikasikan survei dan pemetaan di bidang teknik geofisika, mulai dari tahapan perencanaan hingga menganalisis dan evaluasi hasil survei dan pemetaan, serta mahasiswa mampu menerapkan aspek-aspek tanggung jawab profesional termasuk dampak sosial dan lingkungan dalam mengaplikasikan survei dan pemetaan di bidang geofisika. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang diharapkan dari MK ini adalah kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah rekayasa geofisika, kemampuan menggunakan dan menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan kerekayasaan modern yang diperlukan dalam rekayasa geofisika, kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas-tugas di bawah batasan-batasan tertentu, terutama di bidang rekayasa geofisika yang kompleks. Memiliki tanggung jawab etika profesional dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah keinsinyuran, terutama di bidang rekayasa geofisika. Kemampuan yang diharapkan dari MK ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kondisi lapangan untuk menentukan metode survei dan pemetaan yang paling tepat dan efisien dalam menyelesaikan masalah geofisika berbasis GNSS, UAV, dan remote sensing. Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan, kelebihan, kekurangan, serta pendekatan rekayasa modern yang diperlukan dalam bidang survei dan pemetaan geofisika berbasis GNSS, UAV, dan remote sensing. Kemudian, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan rencana survei dan pemetaan yang efektif untuk menghadapi tantangan teknis dan lingkungan yang kompleks dengan menggunakan teknologi GNSS, UAV, dan remote sensing. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan tanggung jawab dan etika profesional dalam melaksanakan survei dan pemetaan geofisika yang mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan hasil. Adapun materi kuliah yang diajarkan pada MK ini yaitu karakteristik geomorfologi dan topografi dalam survei dan pemetaan, teknik survei dan pemetaan bidang geofisika, peralatan survei dan pemetaan di bidang geofisika, perangkat lunak dan pengolahan data survei dan pemetaan, perancangan survei dan pemetaan di bidang geofisika, menganalisis hasil dan evaluasi survei dan pemetaan, menerapkan prinsip-prinsip etika profesional dalam survei dan pemetaan, kemudian penyusunan laporan hasil survei dan pemetaan. Sistem perkuliahan dilakukan secara hibrid, yaitu melalui tatap muka dan pembelajaran mandiri atau diskusi secara online melalui platform e-learning. Metode pembelajaran yang digunakan dalam MK ini adalah team-based project dan problem-based learning. Team-based project adalah metode merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan survei dan pemetaan di bidang teknik geofisika. Problem-based learning yaitu metode pembelajaran yang menghubungkan langsung dengan masalah nyata yang kompleks di bidang survei dan pemetaan. Bentuk interaksi dalam pembelajaran dilakukan dengan yang pertama, diskusi dan tanya jawab, yaitu interaksi aktif mahasiswa didorong melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus di kelas luring maupun daring.
Kemudian tugas kelompok, yaitu mahasiswa akan bekerja dalam tim untuk mengerjakan projek-projek seperti membuat studi kasus, perencanaan survei dan proses data survei. Ini mendorong kolaborasi dan diskusi antar mahasiswa. Kemudian presentasi, mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan hasil tugas proyek mereka yang membuka ruang untuk diskusi dan umpan balik dari dosen maupun mahasiswa lain. Komunikasi, terdapat tata tertib yang mengatur komunikasi antara dosen dan mahasiswa, termasuk konfirmasi jika berhalangan hadir dan kesepakatan mengenai jadual perkuliahan. Teknik penilaian yang dilakukan pada MK ini adalah melalui dua metode, yaitu yang pertama tes, yaitu melalui kuis untuk mengukur pengetahuan kognitif mahasiswa, kemudian melalui non-tes, yaitu penilaian berbasis project team atau team based project, tugas-tugas terstruktur dan penilaian keaktifan. Indikator yang digunakan di dalam penilaian pada MK ini adalah yang pertama ketepatan dan kelengkapan, yaitu akurasi dalam analisis, kelengkapan laporan dan kualitas hasil. Kedua, analisis dan inovasi, yaitu kemampuan mengintegrasikan data, mengatasi tantangan, dan memberikan rekomendasi yang relevan. Yang ketiga, laporan dan presentasi, yaitu sistematika penulisan laporan serta kejelasan dan efektivitas dalam mengkomunikasikan hasil. Adapun persentase sistem penilaian pada MK ini, yang pertama keterampilan atau proyek 50%, tugas 40% dan kuis 10%. Baik, berikutnya mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah survei dan pemetaan yang saya ampu di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kembali materi kuliah kita di MK Survei dan Pemetaan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, mungkin sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan pengenalan survei dan pemetaan. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi kita di MK Survei dan Pemetaan ini. Mungkin sebelum kita mulai nih, saya mau bertanya dulu nih. Apakah kalian pernah menggunakan Google Map? Apa yang kalian perhatikan ketika kalian menggunakan Google Map itu? Ya, silakan, Pak. Google Map itu dia menunjukkan lokasi di mana kita berada. Kemudian pada peta lokasinya itu kita dapat lihat dalam bentuk citra satelit yang tampil pada layarnya. Jadi kita dapat melihat pada layarnya itu di atas permukaan bumi. Ya, betul ya. Artinya di Google Map kita bisa melihat visual keadaan di atas permukaan bumi di suatu tempat. Misalnya kita mau berkunjung ke suatu tempat, kita bisa melihat dulu di mana lokasinya, bagaimana kondisi di lokasi tersebut, seperti itu ya. Kemudian juga dengan bantuan teknologi satelit navigasi ya, atau GNSS, kita bisa menemukan titik di mana lokasi kita dan kemana lokasi mau kita tuju, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini apa? Gambar apa menurut kalian? Longsor, betul ya. Ya, longsor ya, yang ini. Kemudian kira-kira menurut kalian metode apa yang cocok digunakan untuk memantau atau melihat dari keadaan longsor di suatu tempat? Siapa kira-kira menjawab? Silakan. Ya, silakan Mustafa. Menempatkannya itu bisa menggunakan RS atau atau juga bisa kalau bisa memastikan titik koordinatnya
kita pakai GNSS. Ya, betul ya. Artinya dengan menggunakan metode survei dan pemetaan, kita bisa memetakan atau memantau area-area di lokasi suatu objek, misalnya longsor, banjir, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita diskusi sedikit apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, metode-metode survei dan pemetaan yang ada di dalam bidang kita teknik geofisika. Kemudian bagaimana cara kita memilih suatu metode yang efektif di dalam melihat suatu studi kasus sesuai dengan kondisi lapangan di lokasi yang rencana kita kaji, misalnya seperti itu. Di sini yang pertama ada metode GNSS, kemudian ada metode UAV, ada metode RS atau remote sensing. Metode GNSS ini adalah sebuah sistem penentuan posisi ya, atau objek di permukaan bumi dengan bantuan satelit navigasi tadi. Kemudian ada UAV, di sini adalah pengambilan suatu objek di atas permukaan bumi dengan menggunakan pesawat tanpa awak. Nah, artinya kita tidak perlu datang langsung ke lokasi, kita bisa dengan menerbangkan aja UAV, kita akan dapat visual di lokasi tersebut. Kemudian ada remote sensing. Remote sensing ini juga hampir sama dengan UAV, bedanya kalau remote sensing ini menggunakan wahana satelit, artinya dia bisa mencakup lebih luas seperti itu. Kemudian ini GNSS, ada 3 komponen utama dalam pengukuran GNSS itu, yaitu ada segmen dari luar angkasa ya, artinya dari sisi satelit navigasi yang merekam datanya di atas permukaan bumi. Kemudian ada segmen pengontrol di buminya, artinya data dari satelit tadi akan direkam oleh suatu stasiun pengontrol di bumi. Kemudian ada segmen pengguna. Di sini adalah usernya, yaitu kita ya sebagai pengguna. Misalnya kita menggunakan GPS, geodetik, atau menggunakan smartphone dalam menggunakan untuk Google Map tadi misalnya, dan lainnya yang berbasis lokasi ya atau GPS. Kemudian kalau komponen utama dari UAV itu ada bodi dan mesinnya atau rotornya sebagai penggerak dan tempat melekatnya melekatnya dari komponen-komponen dari UAV. Kemudian ada sistem komunikasinya, yaitu sensor-sensor yang ada di dalam sebuah UAV atau drone. Kemudian ada sistem kontrolnya, misalnya remote control untuk mengontrol pergerakan drone ketika merekam suatu objek. Nah, gitu. Kemudian RS itu ada 3 komponen juga ya, 3 komponen utama, yaitu ada sumber energinya, ada sensor satelitnya, ada wahananya. Sumber energi ini ada yang pasif, ada yang aktif ya. Yang pasif dia menggunakan energi matahari, kemudian dia merekam panjang gelombang tertentu dalam melakukan perekaman data. Kemudian energi pasif, misal energi aktif misalnya di dalam dia sensor yang dibawa oleh wahana satelit tadi, dia merekam dengan cara menembakkan gelombang, kemudian dia rekam kembali pantulannya. Itu ya. Sensor-sensor satelit yang bisa dibawa oleh sebuah satelit ada beberapa macam ya, ada berbagai macam. Salah satunya misalnya sensor radar, sensor multispektral, dan sensor thermal. Kemudian wahana ya pembawa sensor tadi ya, pembawa alat perekam tadi, yaitu kalau di sini remote sensing wahananya adalah satelit, seperti itu ya. Oke, metode utama dari GNSS ada 2 yang sering digunakan, ada yang RTK namanya, ada yang metode statik. Kalau RTK ini langsung kita mendapatkan koordinat fix ketika melakukan pengukuran di lapangan, karena langsung melakukan koreksi antara rover dan base-nya. Sedangkan metode statik, masing-masing rover dan base melakukan perekaman
datanya sendiri-sendiri atau independen, kemudian nanti akan kita lakukan pengolahan di softwarenya dulu, baru kita bisa mendapatkan nilai koordinat fixnya, seperti itu. Nah, kalau metode utama UFV itu ada yang menggunakan sensor multispektral atau metode perekaman multispektral dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, misalnya band merah, hijau, dan sebagainya. Kemudian ada yang metode perekaman lidar atau thermal. Ini menggunakan sensor atau gelombang elektromagnetik inframerah dalam merekam respon dari permukaan bumi tersebut. Atau seperti sensor thermal menggunakan respon dari suhu suatu objek di permukaan bumi. Nah, kalau RS hampir sama dengan UFV, artinya dia juga merekam multispektral dan dengan panjang gelombang tertentu, kemudian ada thermalnya juga, sensor thermalnya, kemudian ada metode SAR-nya, artinya ini dengan menggunakan sensor SAR dengan panjang gelombang elektromagnetik mikro ya, atau microwave dalam merekam objek di permukaan bumi, seperti itu. Nah, oke, itu dulu ya materi kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya materi kita. Baik, kita buat kelompok ya. Oke, sekarang silahkan kalian diskusi kelompok. Menurut kalian apa tema kasus yang akan kalian angkat untuk menjadi satu studi kasus di dalam penggunaan metode survei dan pemetaan ini ya? Silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompok ya. Silakan dalam berdiskusi boleh menggunakan AI ya, internet dan jurnal-jurnal boleh kalian baca untuk menjadi referensi wawasannya, seperti itu. Oke, bagaimana hasil diskusinya? Apa yang kalian dapatkan? Apa tema kasus tentang apa yang mau kalian angkat? Ya, silakan. Setelah kami berdiskusi ini Pak, kami mengangkat tentang longsor yaitu studi kasusnya itu ada di Gunung Paro dan Hulu di Kecamatan Long Aceh Besar. Oh, oke, ya. UFV, Pak. Menggunakan UFV ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalian cari kembali bagaimana kondisi longsor di sana. Kemudian kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan di dalam melihat atau memonitoring longsor yang ada di Gunung Paro dan Gunung Pulu tersebut. Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi yang pertama itu longsor di sana itu sering terjadi secara berulang. Nah, itu terjadi karena curah hujan yang tinggi. Setelah itu untuk dampak utama dari longsor di Gunung Paro itu adalah terganggunya lalu lintas di jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Jaya. Setelah itu material longsor itu berupa tanah, pohon, dan juga ada lumpur yang seringkali menutupi badan jalan, Pak, sehingga menyebabkan antrean kendaraan itu menjadi macet. Setelah itu, untuk datanya itu, data kondisi keadaan dari permukaan untuk melihat luas area terdampak longsor. Itu yang kedua itu berarti ada data kondisi, yang pertama itu ada data kondisi keadaan dari atas permukaan. Setelah itu yang kedua itu ada data curah hujan di daerah tersebut. Oke, baik. Artinya kita sudah menemukan bagaimana keadaan kondisi longsor di sana dan informasi apa saja yang dibutuhkan ya. Kelompok mana yang mau maju untuk menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini?
kelompok 1. Ya, silakan. Jadi hasil diskusi kami dalam menentukan tingkat kerawanan longsor di Gunung Paro dan Hulu itu menggunakan metode UFV, yaitu untuk memvisualisasi dari atas permukaan. Kemudian untuk memvisualisasi luasnya, kami akan menggunakan metode GNSS untuk area dan titik UFV. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, berdasarkan diskusi kita pada hari ini, apa yang kalian hal baru yang kalian dapatkan di dalam memilih metode survei ketika mengkaji atau melihat suatu kasus di lapangan. Kemudian kira-kira hasil diskusi kalian tadi, apa tantangan kita dalam memilih metode untuk menganalisis suatu kejadian di lapangan, apa tantangannya kira dan dalam memilih metodenya, seperti itu. Ya, silakan saja. Wilayah dengan Pak. Pertama itu kita harus menerapkan dulu tujuan kita untuk apa Pak. Terus setelah itu kita bisa menerapkan jenis pemetaannya Pak. Karena dari UAV dan juga dari satelit tadi kan Pak, itu masing-masing mempunyai kelebihan. Sisi akurasi, jika misal longsor tadi contohnya kita bisa menggunakan UAV untuk mencari korbannya Pak. Dan juga tantangannya satu lagi mungkin kondisi lapangannya Pak. Oke, ya betul ya. Artinya dalam kita memilih suatu metode itu kita perlu melihat terlebih dulu bagaimana kondisi di lapangan, di objek yang akan kita kaji tersebut atau di lokasi studi, gitu ya. Artinya kita memperhatikan kondisi lapangan sehingga bisa menentukan metode apa yang tepat kita gunakan di area yang vegetasinya sangat rapat. Mungkin dengan metode UAV itu lebih baik dalam melakukan pemetaannya, gitu. Atau mungkin kita memerlukan ketelitian yang lebih detail, bisa menggunakan metode GNSS, atau kita mengkombinasikan dua metode untuk mendapat visual di atas permukaan dan juga mendapatkan ketelitian yang lebih teliti, itu ya. Dan tidak ada ya ketiga metode ini yang satu metode yang superior dibandingkan dengan metode yang lain. Tetapi pemilihan metode sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penelitian yang kita butuhkan di dalam melakukan suatu analisis. Apakah itu misalnya kita analisis tentang longsor atau tentang banjir misalnya, itu tentunya perlu kita lihat kondisi lapangannya terlebih dahulu, seperti itu. Baik, mungkin kita sudah berada di akhir pertemuan kita pada hari ini. Ini merupakan tugas proyek lanjutan kita ya. Artinya silakan masing-masing kelompok memperdalam tentang studi kasus yang kalian angkat tadi ya, berdasarkan materi yang kita diskusikan hari ini. Kemudian di dalam menganalisis kalian harus tentunya memperhatikan kondisi lapangan dan metode survei paling tepat digunakan sesuai dengan kondisi lapangan tadi ya. Nanti tugasnya dibuat dalam bentuk laporan. Minggu depan kita akan mendiskusikannya kembali. Ini format laporannya, ada dimulai dari pendahuluan nanti sampai ke kesimpulan. Baik, saya pikir luar biasa ya diskusi kita pada hari ini. Semangat dan keaktifan kalian sangat luar biasa. Semoga ini menjadi dasar awal kita dalam membuat proyek ini. Artinya dengan proyek ini juga kita bisa memahami ya bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di bidang geofisika, untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kemudian juga artinya dengan proyek ini kita bisa
merealisasikan langsung dari materi survei dan pemetaan yang kita pelajari di kampus. Baik, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran.